Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Chandra Triawan dari mahasiswa dari Universitas Nurdin Hamzah, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Sini dalam rangka tugas kuliah, kami akan menjelaskan tugasnya, yaitu di sini sudah kita lihat sendiri. Sini tugasnya itu metode dalam metode numerik. Dengan tugas atau soal yang seperti ini, yaitu kabel quaternary adalah kabel yang digantung di antara dua titik dalam garis tegak yang sama seperti pada gambar berikut. Nah, untuk menghitung hasil tegangan mendatar di titik A atau TA, gunakan yang pertama metode tabel, metode bijeksi, dan metode secant dengan range 1000 sampai 5000 sama, itu pembagian areanya 25, berbeda ininya dengan iterasi maksimum, bukan dengan pembagian area, yaitu dengan iterasi maksimum sama 25 dan nilai toleransi errornya 0,001. Sama soalnya dengan metode bijeksi yang bagian metode secant. Kemudian dengan rumus fungsinya yaitu FTA atau bisa X, ini bisa diganti dengan X. Fx sama dengan X dibagi 20 dikali eksponen 500 per X ditambah eksponen min 500 dibagi X dikurang 7 dikurang X per 10. Itu tugasnya. Satu, membuat tabel penyelesaian ketiga metode tersebut pada lembar kerja Excel. Kemudian buat grafiknya. Dan ketiga, bandingkan metode secant A dan B. Kemudian yang nomor 4, bandingkan antara ketiga metode tersebut dan beri penjelasan. Ya, langsung saja kita ke bagian Excelnya. Itu yang pertama metode tabel. Metode tabel di sini ya tadi soalnya sudah dijelaskan bahwa fungsi seperti ini dengan batas atau range 1000 sampai 5000. Batas bawah 1000, batas atasnya 5000 dengan pembagian area 25. Sehingga 1000 sampai 5000 dibagi dengan 25 area menghasilkan 160 per area. Jadi satu areanya berisi 160, bernilai 160. Kemudian yang pertama ini kolom A atau kolom yang pertama ini berisi dari I-nya berapa atau N berapa, itu diisi dengan nilai secara berurut dari 0 sampai 25 sampai pembagian area tadi 25. Jadi 0 sampai 25. Kemudian di kolom kedua ini adalah nilai dari areanya tadi, nilai X-nya. Di area pertama atau batas bawah itu adalah 1000. Ini didapat dari C5, yaitu batas atas, ya batas atas, ditambah dengan A11 yaitu I-nya dikali C8, itu dikali dengan 160. Jadi ya sama saja 1000 ditambah 0 karena ini A11-nya bernilai 0. Jadi ya hasilnya 1000. Kemudian di kolom C itu kita isikan rumus fungsinya, yang mana rumus fungsinya tadi adalah X, karena di sini X-nya itu ada di kolom B11, nih yang 1000, maka di sini ditulis B11. Jadi X X per 20 atau dibagi 20 dikali eksponen 500 dibagi X B11 ditambah eksponen min 500 dibagi X dikurang 7 dikurang X per 10.
sehingga menghasilkan 5,763. Kemudian di bagian fx ini hasil dari C11 dikali C12. Jadi ya harus di sini harus sudah ditemukan. Kalau ini belum diketemukan, maka di sini hasilnya adalah 0, belum. Jadi setelah kodenya sudah dibuat, kita tinggal kopikan saja dari kolom A sampai kolom D. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, terus sampai 25, yaitu pembagian areanya tadi berjumlah 25. Karena di situ ya 25, jadi di sini sampai 25. Sini ya. Kemudian membuat gambar chartnya itu ya. Ya, karena bukan tutorial Excel. Nah, sini yang disorot itu adalah bagian fx dan x-nya. Jadi kesimpulannya, karena yang dicari adalah nilai yang paling mendekati 0, karena nilai min 0,011 atau ini itu lebih kecil daripada 0,681, lebih mendekati atau lebih paling dekat dengan angka 0. Maka fx terpilih adalah min 0,011 yang ini. Maaf, ini salah nulisnya. Tipu. Dengan x 1800. Ini x-nya 1800. Jadi nilai X adalah 1800. Nah, nilai X-nya adalah 1800 atau pada area kelima. Area kelima. Kemudian kita lanjutkan ke metode biseksi. Dengan soal yang sama. Di sini agak lumayan rumit. Yang pertama, nggak usah dijelaskan soalnya lagi. Yang pertama, ini sama, I-nya kita urutkan dari angka 1, berbeda dengan tadi metode tabel dari 0, ini kita mulai dari angka 1 sampai proses tersebut berhenti. Nah, ini jadi tidak ditentukan, tidak seperti metode tabel, tapi ini lebih cepat. Bisa di bawah, batas bawah ada di kolom C4. Kemudian B adalah batas atas, ada di kolom C5. Kemudian kita masukkan rumus fungsinya, yaitu rumus fungsi dari FA atau ini. F yang pertama, FA. Dan sehingga menghasilkan seperti ini. Ini rumus fungsi yang tadi sama dengan yang di metode tabel. Tinggal diubah, X-nya diubah jadi kolom A ini. Kemudian sama FB, rumusnya sama. Kemudian yang tadi X atau A itu diubah ke B, kolom B. Kemudian FA kali FB, yaitu D11 dikali E11. Ini dua ini dikalikan di sini. Kemudian di sini ada cek nilai, ada percabangan apabila F11 atau FA kali FB tadi, F11 itu lebih besar dari 0, maka proses stop. Nah, apabila F11 lebih kecil atau sama dengan 0, maka proses lanjut. Di sini proses lanjut, jadi kita lanjutkan prosesnya. Nah, ini nilai X. Nilai X adalah, karena biseksi, ini metode yang mana mencari nilai tengah. Nah, apabila nilai atas dan atas nilai bawah tadi sudah ditentukan, yaitu 1000 sampai 5000. Jadi di sini untuk mencari nilai X-nya itu 1000 ditambah 5000 dibagi 2. Jadi diambil tengah-tengahnya. Seperti itu. Kemudian sama Fx.
Ini nilainya, fungsinya dimasukkan kembali, namun X-nya diganti dengan X yang ini, yang ada di kolom H11. Ini BA, ini sama, yaitu nilai absolut atau nilai mutlak absolut dari C11 dikurang B11, absolut dari A dikurang B, B dikurang A, B dikurang A. Ini cek nilai B dikurang A. Apabila di sini percabangan, apabila di sini jika C11 itu lebih kecil dari yang ada di C7 atau ini karena OR, atau A11 lebih besar sama dengan C8 ini, maka proses stop. Dan jika C11 lebih besar atau sama dengan C7 0,01 atau A11 lebih kecil daripada C8 25, maka proses lanjut. Sini proses lanjut. Kemudian Fx dikali Fa. Fx dikali dengan Fa. Di 11 dikali dengan I11. Nah, dan kita cek nilai. Di sini ya, cek nilainya seperti ini karena durasi. Maaf. Kita akan mengikuti dengan cek nilai ini. Karena di sini tertulis nilai B iterasi berikutnya sama dengan nilai X iterasi sebelumnya, dan nilai A iterasi berikutnya sama dengan nilai A iterasi sebelumnya. Berarti ya ini yang dirubah. Nilai B sama dengan X, jadi H11. Yang ini sama dengan ini. Sementara iterasi A tetap di sini karena tadi ngambil tengah-tengahnya. Jadi sekarang sudah antara A dan B ini sudah menciut atau maksudnya sudah ada di tengah-tengah, sudah ada di sebelah kiri. Maaf. Jadi kan ini 1 sampai 1000 sampai 5000, sekarang sudah jadi 1000 sampai 3000. Jadi yang 4000 dan 5000-nya itu sudah tidak ada. Kemudian proses tinggal di copy saja, set, kemudian didrag ke bawah satu baris, dan seterusnya mengikuti hasil dari cek nilai ini. Nah, setelah itu pada iterasi ke-23 ini proses berhenti. Ternyata X sudah ditemukan. Nah, proses stop pada iterasi ke-23 karena nilai J33 yaitu ini itu sudah lebih kecil dari toleransi error. Nah, ini sudah lebih kecil daripada toleransi errornya, yaitu 0,001. Sehingga proses stop dan nilai X sudah ditemukan. Nah, maka nilai X adalah pada iterasi ke-23, yaitu 1797,26171 dengan nilai Fx 0,0000017. Sini, pada iterasi ke-23. Itu untuk metode biseksi. Kemudian untuk metode secant ini jauh lebih rumit dari metode biseksi. Kalau metode biseksi tadi ya dia konsisten, artinya ya memang seperti itu, akurat namun ya agak panjang. Nah, berbeda dengan metode secant, dia agak pendek prosesnya, hanya 13 iterasi, namun di situ agak rumit. Yang pertama sama, yaitu nilai I-nya itu nurut
1 sampai nanti proses tersebut akan stop. Untuk nilai A dan nilai B sama dengan metode biseksi tadi, mengambil nilai batas bawah dan batas atas. Kemudian ini FA sama juga dengan yang metode biseksi, itu rumus fungsinya diubah ke A. Kemudian FB sama dengan ini. Kemudian nilai X. Nah, di sini yang berbeda, yaitu dalam mencari nilai X. Nilai X di metode ini rumusnya seperti ini. X sama dengan B dikurang fungsi B atau FB tadi yang ini dikali B dikurang A dibagi FB dikurang FA, sehingga kodenya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mengetahui akan mencari fungsi dari X-nya. Karena X-nya sudah ketemu, kita mencari fungsi X-nya. Sama fungsinya, rumus fungsi kita masukkan lagi, kemudian X-nya saja yang kita ubah menjadi X yang di sini, yang di kolom F. Kemudian Fx ini adalah nilai absolut dari Fx. Setelah itu kita cek nilai dari Fx-nya. Apabila seperti ini, maka jika H10 lebih kecil daripada C6 atau A10 lebih besar sama dengan C7, maka proses stop. Dan jika selain itu, maksudnya defaultnya itu proses lanjut, yaitu nilai A berikutnya sama dengan nilai B sebelumnya dan nilai B berikutnya adalah nilai X sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses terus masih lanjut dengan nilai A sama dengan nilai B. Jadi ya, yang tadinya nilai A nilai A ini kita beri nilai B sebelumnya, yaitu 5000. Kemudian nilai B itu adalah nilai X sebelumnya. Nah, ini B diisi dengan nilai X sebelumnya, yaitu yang di kolom F. Setelah itu ya, kita bisa kopikan lagi yang dari sini ke sini. Sebanyak 1 baris. Dikerjakan sampai prosesnya stop. Nah, di sini stop pada iterasi ke-22. Pada iterasi ke-13. Pada iterasi ke-13, yaitu dengan nilai Fx 0,00000 itu lebih besar atau lebih kecil dari toleransi errornya, yaitu 0,01. Maka nilai X pada iterasi ke-13 yaitu angkanya ini banyak sekali. Jadi ya, perbandingan antara 3 metode, yaitu metode tabel, biseksi, dan sekant, yang mana pada metode tabel nilai X adalah 1800 dengan Fx-nya min 0,0107 dengan iterasi jumlahnya ada 25 iterasi, karena tadi sudah ditentukan pembagian areanya menjadi 25. Kemudian biseksi dengan X-nya 1797, sekian dan Fx-nya 0,0000017 dengan iterasi 23 iterasi. Sedangkan metode sekant itu dengan nilai X yang entah berapa ini jumlahnya dengan Fx yang juga 00 semua dengan jumlah iterasi 13. Nah, dari ketiga tabel ini dapat disimpulkan dari ketiga metode atau ya 3 metode yang digunakan di atas menyimpulkan bahwa metode sekant A memiliki nilai X yang berbeda dari metode tabel dan biseksi, yang membuktikan bahwa metode sekant gagal dalam membaca data tersebut. Nah, karena di sini metode sekant ini memiliki nilai X dan Fx-nya yang janggal atau berbeda, jadi ya ini tidak bisa digunakan. Data ini sudah tidak bisa dipakai. Jadi yang ini 1800 dan 1797 itu masih mempunyai hasil yang sama.
Jadi ya bisa dikatakan yang metode second ini tidak valid meskipun lebih cepat, yaitu dengan 13 iterasi. Kesimpulannya adalah bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu metode tabel mudah digunakan namun cukup banyak menggunakan iterasi dan nilai X yang kurang tepat atau cuman kira-kira saja. Karena ya tadi nilai iterasinya atau pembagian areanya sudah ditentukan, jadi 25, jadi ya seperti itu. Hanya dasarnya saja, hanya kira-kira. Jadi ya 1800. Nah, kemudian metode biseksi di sini sangat stabil dan selalu konvergen. Jika syarat awal terpenuhi, fungsi berubah tanda, namun kecepatan terbatas karena hanya membagi 2 setiap iterasi. Ya, karena di sini ya stabil, dia tidak berubah-ubah karena hanya membagi 2 area, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tergantung dengan mana yang lebih dekat dengan 0, sehingga ya kecepatannya terbatas. Di sini ya baru bisa didapatkan di iterasi ke-23 dengan nilai X-nya 1797. Ini berbeda dikit dengan yang metode tabel yang menggunakan 25 iterasi. Kemudian metode second ini bisa lebih cepat menggunakan pendekatan garis lurus antar 2 titik, tapi jika tebakan awal kurang tepat atau fungsi tidak cukup halus, metodenya gagal atau lambat konvergen. Jadi ya seperti ini, gagal. Nah, berbeda dengan data atau tugas yang second B. Di sini ya dengan nilai fungsi yang sama, namun nilai awal dan nilai akhirnya yang berbeda, 100 sampai 1000. Di sini bisa mendapatkan nilai X yang baik, yaitu 1797 dengan nilai fx-nya 0,00023. Di sini sudah stop pada iterasi ke-6. Nah, dia kesimpulannya berbeda dengan second A yang dapat dikatakan gagal atau tidak konvergen. Second B bisa ditemukan nilai X dengan cepat. Artinya metode second memang bisa didapatkan hasil yang cepat, bisa mendapatkan hasil yang cepat, namun dalam beberapa kasus bisa saja metode ini gagal karena tadi alasan yang sudah dibacakan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mungkin ini baru pertama kali buat video, agak aneh, kameranya jelek. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.